Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini seperti di title, kita dulu udah pernah curhat dan rambling gue, keluhan dan kelebihan yang gue suka sama Steam Deck. Kalian bisa cek videonya, ada di deskripsi juga. Dan sekarang ini ada game handheld lagi yang gue lumayan suka, tapi ada beberapa yang gue suka juga. Jadi formatnya sama, kita bakal curhat, nggak bakal di script, dan kita bakal main sambil ngobrol-ngobrol aja. Kalian bisa diskusi juga di komen buat para ROG Ally user, atau buat yang mau beli, gue juga bakal lihat komen dan dijawab. Jadi kita langsung aja ya curhat review-review dikit ya, atau curhat review personal. Bagaimana pemakaian gue pakai ROG Ally di tahun 2025 ini. Karena kenapa gue tertarik sama ROG Ally? So, alasan kenapa gue tertarik banget sama HP ini, atau sorry, kita bilang konsol ini ya, karena konsol ini tuh di harganya sekarang udah sangat miring banget menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya kalian mau beli ROG Ally X itu yang baru, gue nggak tahu pas bulan Maret ini kira-kira ROG Ally ada yang baru atau enggak, karena gue nge-record ini juga jauh bulan ya, di bulan Januari. Tapi ROG Ally X yang paling barunya dari ROG untuk handheld Windows console itu harganya mahal banget kan, ada di 14 juta. Mahal sekali, 14, 13, 12 jutaan lah, masih belasan juta. Dan ROG Ally sekarang kalian bisa beli sering banget diskon di Shopee atau di Tokopedia itu hanya 6 jutaan. Sekitar 6,8 malah 6,6, waktu itu pernah diskon juga sampai 6,3 malah barunya. That's pretty insane. Bekasnya menurut gue harga bekas lumayan awet juga. Jadi pernah jualnya yang gak buruk-buruk banget. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ROG Ally ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi yang pastinya. Oke, jadi yang pertama gue mau bahas bagaimana desain dan build-nya sendiri selama gue pakai. Untuk desain, gue jujur lebih suka warna putih daripada warna hitamnya ROG Ally X. Tapi gue denger-denger warna putih di ROG Ally ini tuh cepet banget dekil ya kalau misalnya kalian nggak pakai casing. Kalau misalnya kalian bugil aja kayak gini, kayak gue, nggak pakai casing sama sekali, cepet dekil. Gue lihat juga ada beberapa yang pemakaiannya setengah tahun itu kayak si warna putihnya tuh udah dekil gitu. Jadi ya mungkin itu kelemahannya lah ya, itu lebih ke natural sih karena warna putih. Dan untuk build-nya gue pernah pakai maksud gue pernah pakai Steam Deck, dan Steam Deck tuh build quality-nya lumayan solid, tapi memang berat sekali itu hampir 700 gram. Kalau ini dia 600 graman, kalau nggak salah, jadi lebih enteng dan kerasa banget. Ini juga kerasa lebih tipis ya, bisa kita lihat kerasa lebih tipis dibanding Steam Deck. Kalau nggak salah ROG Ally X itu lebih tebal karena baterainya kan 2 kali lipat. Nanti gue bakal sebutin juga baterai di ROG Ally, apakah gue benci apa suka. Dan untuk build sih gue suka, dia solid banget, nggak ada creaking. Cuma memang untuk kayak QC-nya sendiri gue nggak tahu ya, karena gue lihat kelemahan ROG Ally itu pas pertama rilis micro SD-nya dia gara-gara di belakang heatsink banget, jadi bisa rusak. Gue sih belum pernah pakai micro SD, jadi belum pernah dites. Makanya di ROG Ally X tuh kan pindah ya jadi di kanan untuk si koneksi micro SD-nya. Jadi cuma itu aja sih untuk desain dan build. Gue sendiri sih nggak ada masalah dengan itu, desainnya gue suka, RGB-nya bagus. Gue sih seringnya di 33% aja untuk si LED brightness-nya, jadi nggak terang-terang banget, soalnya dia nggak ngabisin baterai juga. Dan bagaimana selanjutnya, kita mau bahas langsung aja untuk si performa main gamenya bagaimana. Rambling gue bakal mulai rambling performanya kira-kira bagaimana ini untuk si ROG Ally. Jadi gue sih sendiri udah bukan gamer ya, gue udah sekarang tahun ini udah lumayan tua, udah 25 tahun. Jadi gue bukan tipe kayak zaman dulu, zaman SMA yang main game bisa sampai kayak lama banget gitu, bisa sampai kayak 5, 6, 2, 3 jam gitu. Jadi gue sih main game ini juga, game-game yang gue mainin enteng banget. Bukan enteng banget, maksudnya game-game free to play kayak Gacha, Wuthering Waves kalau misal game berat juga, atau game AAA kayak game-game dulu kayak Devil May Cry, atau misal kayak Battlefield kayak gitu-gitu lah ya. Dan bagaimana untuk performanya sendiri? Gue bisa bilang sih untuk performanya selama gue main ya, jadi nanti gue bakal jelasin ada tips and trick biar si ROG Ally ini menurut gue performanya lebih maksimal. Jadi gue bunuh dulu si ini nih, si badut-badut sialan. Kita ulti aja langsung ya. Yep. Gue skip semua pistolnya buat ulti biar keren, jadi gue nggak dapet buff, who cares. Tapi ya, tadi gue mau bilang untuk si performanya ya, jadi tips and triknya gue sendiri sih personal untuk handheld mode. Performanya ini bagus, tapi sebelum kita baca atau gue bahas handheld mode bagaimana pengalaman gue, bahas yang simpel dulu aja. Jadi untuk plug-in, jadi kalau misalkan kalian sering main ROG Ally dicolok, ini performanya sih bagus. Dia TDP-nya bisa 30 watt, terus bisa nge-boost sampai 40 kalau nggak salah. Dan performanya main game kayak WoW gitu, di medium setting aja dia bisa 60 fps dengan lancar. 60 fps tuh mau combat juga dia paling cuma turun ke 50-an. Jadi untuk wireless sih performanya bagus, dan gue bisa bilang dibanding sama handheld, performanya memang beda ya. Layar lebih terang, dan pastinya mau di laptop atau di handheld,
kalau misal dicolokin yang pastinya lebih bagus. Jadi wireless performanya bagus. Kayak Zenless Zone Zero itu gue bisa main di medium setting juga, FPS kita 50-an, dan untuk Wuthering Wave nih yang gue lagi mainin, kalau misalnya dicolok itu bisa medium 60 fps dan pretty much stable. Dan gue nyalain FSR yang pastinya. Gue nyalain AMD RSR juga biar visualnya lebih bagus. Nah terus bagaimana untuk kalau misal nggak dicolok ya kayak gini doang. Jadi tips and trick dari gue, kan kalau misal defaultnya tuh ya di sini kita misal ke atas nih. Defaultnya tuh dia ada 3 tipe. Jadi ada silent, ya kita ulangi dari awal. Ada silent mode, terus ada performance, dan ada turbo. Gue sendiri kalau misal main handheld, gue nggak rekomen kalian main turbo kecuali kalau misal kalian benar-benar dekat sama wall outlet, karena turbo boros banget baterainya. Nggak sampai sejam udah habis menurut gue. Dan untuk silent dan performance dia beda 5 watt, tapi gue rasa kedua ini agak useless dan agak nggak berguna settingannya karena performance-nya tuh baru bagus di 17 watt ke atas. Jadi gue rekomen buat kalian para ROG Ally user, buat yang belum tahu ya, mendingan di manual mode terus setting semuanya SPL, SPPT, FPPT semuanya di 18 watt atau 17 watt. Itu sih baterainya nggak ada bedanya, tapi yang bikin signifikan beda, ini hanya beda 3 watt dengan 15 watt, tapi performanya gue bisa bilang jauh lebih bagus, jauh lebih enak, jauh lebih smooth, karena dia tuh nggak tahu kenapa, Z1 Extreme ya, AMD Z1 Extreme tuh baru ngangkat performanya di 17 watt ke atas. Jadi itu sih tips and trick dari gue. Sisanya sih gue default aja AMD RSR nyala, RIS gue karena suka nyalain ya. Kalau RIS nyala, RSR mati, dan vice versa. Gue sih pakai RSR aja, tergantung kalian mau visual atau performance. Seperti itu. Dan ya, bisa kita ini di 18 watt, dia memang suka nge-boost ke 28 watt, tapi overall performa bagus, baterai juga, nanti gue bakal bahas ya. Jadi, selama kita main nih, gue mau bahas kira-kira bagaimana sih selama gue pakai ini, apa ada keluhan gitu ya performanya. Gue rasa sih nggak ada. Pertama untuk heatsink ya. Untuk heatsink sendiri dibanding sama Steam Deck gitu ya, ini heatsinknya jauh lebih silent. Si suara heatsink fan-nya tuh, si fan-nya lebih silent. Nih suaranya kayak gini nih. Ya. Kayak halus gitu suaranya. Memang masih berisik gitu, tapi jauh lebih halus daripada kayak Steam Deck. Gue rasa Steam Deck itu suaranya bener-bener kayak lagi mau take off pesawat. Berisik banget kayak suara laptop. Di sini walaupun dia lebih tipis ya, gue kira dia bakal lebih ngegeleber anginnya karena untuk nge-dissipate heatnya lebih besar, tapi ternyata enak loh ini, nggak berisik banget. Jadi untuk heatsink sih bagus, dan temperatur juga bisa kita lihat tuh di temp, dia nggak bener-bener panas banget gitu ya, jadi oke lah ini performanya. Dan bisa kita lihat ini gue main Wuthering Wave di medium setting ya. Di medium setting ini FPS-nya gue dapat kalau misal combat itu nggak di atas 30 lah. Kalau misal lagi exploring sekitar 45 sampai 60 FPS-an. Yang menurut gue sih it's pretty good. Udah cukup oke banget menurut gue. Jadi untuk performa heatsink bagus, dan ini juga gue rasa nggak cepet panas, bisa kita lihat. Terus bagaimana untuk si joystick atau feeling tombolnya? Tombolnya enak ini juga, aku suka tombolnya bagus. Tombolnya kerasa, gue rasa gue lebih natural main di sini daripada main di Steam Deck atau kenapa ya, mungkin karena ini lebih mirip banget kayak Xbox, jadi lebih enak. Dan mungkin kalian bingung, ini tombol-tombol apa di belakang gitu buat yang nggak pernah pakai. Jadi tombol 2 ini tuh sebenarnya hanya untuk makro aja, kalian bisa customize di Armoury Crate yang kalian bisa akses di sini nih. Kalian pencet ini dan itu bakal muncul Armoury Crate seperti ini. Pencet lagi bakal ke cancel. Kalau ini seperti start button gitulah. Kalian tahu dual button di atas, kalian pastinya tahu itu untuk kayak di Xbox controller ya, untuk nge-pause dan teman-teman. Dan di bawah ini untuk nge-bring up command center yang gue sering banget akses buat nyalain matiin setting. Settingannya seperti ini, tadi gue udah liatin juga ya, tapi ya settingannya gini. Kalau misal kalian beli pertama, dia sebenarnya nggak ada settingan di bawah ini, kalian bisa tambahin sendiri via Armoury Crate. Tinggal kalian launch Armoury Crate kayak gini, terus kalian ke setting nih, klik setting, terus tinggal configure aja di kanan ini, tinggal tambahin aja. Simple banget ya, kayak kustomisasi HP. Dan untuk performa gaming bisa kita lihat, yang pastinya kalau bisa dibandingin sama Steam Deck, gue rasa ini jauh lebih smooth, much smoother ya. Lebih smooth, dan even handheldnya juga lebih smooth. Walaupun baterainya lebih boros, tapi performa lebih smooth. Dan untuk layarnya, gue bisa bilang kalau misal kalian nggak pakai Steam Deck OLED, pakai Steam Deck yang LCD biasa, ini layarnya absolutely beautiful, vibrant, enak dilihat, nyaman banget, dan dia udah 120 Hz. Jadi kalau misal kalian pakai
ROG Ally ini buat browsing-browsing doang gitu, masih sangat-sangat nyaman. Jadi sebelum kita tes aja ya bagaimana gaming performance-nya. Kalau misalkan kalian penasaran, gue bakal ke Rinasita, gue bakal grinding ini nih, namanya grinding Echo buat si Phoebe, sama sekalian buat nge-perfect my Carlota juga. Kita bakal ke Rinasita aja ke sini. Nanti habis kita bunuh 2 kali ini, kita bakal ke Rinasita kotanya buat lihat bagaimana performance-nya. Jadi ya, performance untuk gaming sendiri bagus, tapi sambil kita ngelawan musuh ini gue bakal curhat. Pas gue setup ROG Ally ini ada banyak masalah. Mungkin kalian yang udah nonton unboxingnya tahu masalahnya, tapi buat yang nggak tahu gue bakal bahas lagi di sini. Jadi pas pertama gue beli ROG Ally ini sebenarnya nggak ada masalah kan, bagus gitu ya. Tapi pas tengah-tengah gue lagi setup si ROG Ally ini, gue mau setup fingerprint, tapi nggak tahu kenapa itu error, kayaknya Windows-nya kayak corrupted error gitu. Pas gue lagi setup itu nggak ngerespons fingerprint gue. Dan ternyata itu nge-freeze si Windows-nya guys. Si Windows-nya nge-freeze pas lagi setup loh, itu nge-freeze. Jadi tiba-tiba dia langsung nge-restart sendiri, error gitu kayak langsung BSOD ya. Gue langsung dapat blue screen of death, ngasih tahu kalau ada masalah sama Windows-nya. Terus gue kayak, what the fuck happened gitu kan. Dan gue diemin aja, jadi dia langsung nge-restart sendiri, abis BSOD gitu, dia kan biasa nge-restart sendiri. Gue kira bakal bener gitu, tapi dia ternyata langsung loading ke please wait, atau bukan please wait, just a moment, kayak loading screen of that just a moment. Itu gue nunggu sampai kayak berjam-jam, dan ternyata setelah gue lihat pas udah ngeload itu kira-kira 1-2 jam, pas ngeload itu masuk ke Windows langsung, jadi nggak setup lagi. Tapi pas masuk ke Windows itu cuma ada di cycle bin, dan Windows-nya pretty much error, gue nggak bisa buka apapun, dan itu pretty much corrupted Windows-nya, tapi gue bisa masuk ke Windows-nya, aneh banget. Jadi gue terpaksa ke BIOS setting-nya ROG Ally. Itu cara aktifinnya buat yang nggak tahu, tinggal kalian matiin ROG Ally-nya, terus kalian pencet volume button sama power button secara bersamaan, sampai si konsolnya nyala, baru lepas si power button-nya, tapi kalian masih press and hold si volume button, nanti langsung masuk ke BIOS. Nah ke BIOS, gue langsung ke advanced setting, dan langsung ROG Cloud Recovery. Jadi dia nge-recover, itu pretty much fitur yang berguna banget. Jadi kalau misal konsol kalian sampai stuck, ada masalah, Cloud Recovery pakai di BIOS setting, dia langsung default setting nge-reset semua aja dari awal. Tapi kalian bisa nge-backup file juga, tapi dia langsung nge-reset awal kayak baru lagi. Kayak factory reset, tapi bukan dari Windows-nya, tapi dari motherboard-nya langsung. Itu bagus sih dari Asus. Dan gue nge-restart itu, dan akhirnya baru bisa masuk Windows. Jadi itu keluhan pertama gue. Gue ngerti kenapa banyak YouTuber luar negeri yang ngeluh ya, karena ya ini enak sebenarnya ROG Ally, tapi pakai Windows jadi ribet. Ternyata mungkin itu ribetnya karena Windows memang nyebelin banget. Dan pas gue install Windows juga, gue harus matiin beberapa setting. Mungkin kalian Windows gamer udah tahu ya, PC gamer udah tahu, biar performanya lancar, seperti matiin Xbox game DVR, Xbox game bar, kayak gitu-gitulah. Terus performanya ke better performance dan teman-teman. Seperti itu tuking dulu. Agak ribet. Dibanding sama Steam Deck, yang kalau misalkan beli Steam Deck, nyalain itu kayak PS4, PS5, langsung masuk, langsung enak, gak usah setting apa-apa, udah best performance for your console. Ini kita harus lebih ngulik dikit, tapi kalau udah ngulik sih, gue sih terbiasa mengulik-ngulik itu, jadi nggak terlalu masalah, tapi mungkin buat orang awam bakal bener-bener nyebelin banget. Jadi ya, itu sih pengalaman gue, performa si Windows-nya yang pas nyebelin itu tai banget emang. Tapi setelah itu sih smooth sailing, nggak ada masalah, install aplikasi juga bagus, gue nggak ada keluhan sama sekali ya. Kita lihat nih, dapat apa aja si Echo-nya. Fusion, fuck. Aero, fuck, come on. Fusion, fucking bitch. HP, aduh. Havoc, dan terakhir Glacio tapi di Spectro. Nice. Ini gue Phoebe masih bingung nih mau build apa. Masih lama sih ya, cuma better fast than late. Tadi pas gue nge-record baterainya berapa sih? Pas gue nge-record pertama kalau nggak salah sekitar 95 ya. Sekarang udah 80-an. Ini gue udah nge-record 15 menit. Oke. Gue abisin dulu ini musuhnya, dan kita bakal bahas nanti yang selanjutnya, yaitu dari si performa battery life-nya. Abis itu kita bakal bahas bagaimana audionya. Kita bunuh dulu sih musuhnya. Kita gedein dikit biar kedengeran nih. Grafiknya bagus ini, kalau dia layarnya bagus banget ya. Jadi grafiknya sendiri bagus ini. Sorry kalau misal gue agak dog shit by the way, karena I can't really see anything. Jadi gue ult, shabam. Easy peasy boy. Kita lihat lagi, semoga good artifact. Aduh, bukan artifact. Echo. Ya, sure. Refill that shit boy. Kita lihat, semoga dapat yang bagus. Kalau akan nge-refill terus, dames. Oke, let's see.
Attack oke, bagus, bisa jadi crit attack damage. Fusion, motherfucker, god damn it. Glacio, pretty good. Electro, shit. Havoc, oke. Fuck. Come on. Glacio di Spectro lagi. Every single time, dude. Hal yang gue benci dari gacha game zaman sekarang, mereka terinspirasi sama Genshin jadi this stupid shit gitu ya. Aduh, tapi sih ya udahlah ya. Udah gacha game sekarang gitu semua, whatever. Anyway, kita langsung aja bahas bagaimana battle life-nya, tapi sebelum itu mari kita ke Rinasita dulu yang pastinya kita bahas di situ. Dan ya ini anaknya touchscreen tuh kalian bisa ngatur lebih cepet gitu kalau misalnya kalian pakai controller lama gini gitu ya, kayak disabled person pakai touchscreen langsung cepat. Gue lebih suka yang kayak gini, yang combo gitu, mantap. Oke, jadi untuk performa battery life-nya ini adalah kelemahan besar dari ROG Ally yang gue lihat sebelum gue beli konsol ini pas pertama rilis dan sampai sekarang, karena dia baterainya paling kecil ya di semua konsol. Kalau nggak salah, setahu gue gitu, salah satu paling kecil, hanya 40 watt aja, super cisai. Dibanding sama teman-temannya yang lain kayak Steam Deck yang ori aja kalau nggak salah lebih besar ya baterainya dan lebih awet. Terus ROG Ally X yang posisinya twice as much, 2 kali lebih besar. Jadi bagaimana untuk baterainya? Mungkin untuk para gamer ini baterainya memang agak kecil atau mungkin kecil sekali baterainya ya. Dia baterainya itu memang kecil banget. Dan untuk battery life-nya gue rasa dia itu kalau gue tes, gue hanya tes beberapa game, tapi gue tes main Wuthering Waves misal, itu ya dia tuh bisa tahan lah dari 100 sampai 0, dari 1,5 sampai 2 jaman. Tergantung ya, kalau misalnya kalian exploring itu lebih irit yang pastinya, atau misal kalian lebih sering-sering terbang gitu di Rinasita gitu lebih irit. Dan kalau misal kalian sering battle gitu, sering kayak banyak efek gitu yang pasti lebih boros. Kalau gue sih sekitar segitu 1,5 sampai 2 jaman itu gue main di medium setting karena menurut gue paling pas, masih ada visualnya bagus tapi gameplay masih playable dan masih nggak ada skill issue lah bisa dibilang. Jadi baterainya seperti itu. Dan bagaimana pendapat gue untuk baterainya? Karena memang skor segitu kerasa kecil banget kan ya, hanya 1,5 jam. Untuk gue, karena gue udah jarang main dan gak tau kenapa gue makin kayak nggak bisa main game terlalu lama, jadi hanya maksimal mungkin kayak 2 jam, 3 jam gitu ya. Apalagi kalau misalnya di luar gitu, kalau misalnya di PC guys, kalau misalnya di luar mungkin sejam aja udah gitu, udah selesai. Gue pengen touch grass lagi gitu, setengah jam, sejam, jadi sejam lah maksimal. Jadi gue sendiri sih, ini mungkin langka banget, sangat underrated opinion, beda banget, tapi gue sih nggak ada keluhan sama baterai ini. Ya memang boros, tapi untuk personal use gue nggak ada masalah baterai slow ini, karena gue juga main game nggak lama-lama. Dan yang kedua, kalau misalnya gue main game lama juga, gue biasanya bisa ngecas aja langsung di mobil. Dan tempat-tempat yang gue visit gitu kayak mall-mall, biasanya mall-mall sekarang udah ada banyak kayak charger, jadi gue tinggal colok aja terus beres gitu, bisa colok sambil main, tinggal bawa charger ROG aja. Jadi baterai memang buat orang yang sering pergi-pergi terus jarang bawa charger, atau kalian suka main portable kelamaan gitu ya tapi nggak bawa charger, ini memang baterainya lemah dan bakal jadi kelemahan yang cukup besar. Tapi untuk gue yang kalau bisa main di rumah pun, gue biasanya dicolok gitu sambil rebahan gitu, enak banget. Ya baterainya itu nggak mati-mati sampai gue mati aja ya. Gitu, jadi guanya dulu yang capek baru konsolnya, jadi nggak ada masalah. Untuk gue sih overall baterai walaupun kecil tapi cocok lah untuk penggunaan gue yang nggak terlalu berat banget. Walaupun gue main berat pun gue biasa main lama gitu, biasa main di rumah atau biasanya ada colokan. Jadi untuk gue sebenarnya ini nggak ada keluhan sama sekali. It's pretty nice. Jadi ya, itu sih experience gue pakai itu. Dan selanjutnya gue mau bahas bagaimana untuk si speakernya. Abis kita bahas speakernya, gue bakal tutup dengan videonya, bandingin jadi kayak kalau dicolok sama enggak seberapa jauh sih performanya. Nanti kita bakal diem di Rinasita yang paling demanding ya di sini. Nanti kita bakal ngeliat kayak gini gitu sambil muter-muter dari sampai 30 fps kan. Nah kayak gini. Nanti kita bakal lihat gimana. Tapi sekarang gue mau bahas bagaimana untuk si kualitas speaker dari Rinasita. Rinasita sih dari ROG Ally ini. Jadi speakernya dia dual firing speaker di depan ini nih. Dan performanya gue bisa bilang it's amazing. Pas pertama ini rilis banyak YouTuber yang bilang, oh ini speakernya bagus banget, dan gue kira ya masa bagus apa sih speaker handheld gitu ya, karena kan gue handheld tuh dari kecil historinya gue pakai PSP, terus gue pakai PS Vita, terus gue sempat pakai Nintendo Switch, ya 2 kali Switch sama Switch OLED, terus gue pakai Steam Deck juga. Sebagus apa sih? Dan gue bisa bilang dari semua handheld yang tadi gue sebutin yang pernah gue pakai, ini memang kualitas audionya wow, terbaik banget. Dia nggak cuma kualitinya bagus, tapi
volumenya keras banget ya. Gue dengerin kalau di kamar gitu lagi sepi, lagi malam-malam di volume 30, 45, 40% aja maksimal udah berisik banget, dan 50% udah berisik. Terus 100 itu pretty much kalau misalnya kalian lagi di tempat makan gitu yang berisik suasananya, kalian mau semua orang dengerin konsolnya gitu ya, bisa kedengeran di 100%. Ini suara 100%-nya juga keras pisan lah bahasa Sundanya, keras banget, keras patut dude. Dan itu volumenya bagus, jadi volumenya amazing. Dan bagaimana kualitasnya? Untuk kualitasnya, bassnya memang, karena ini kalau nggak salah cuma 2 watt ya speakernya, correct me if I'm wrong, jadi bassnya memang nggak nendang gitu ya. Bassnya pretty much ya punchy, tapi dikit banget, lebih ke flat lah bassnya gitu. Jadi bassnya memang lebih ke flat, tapi selain itu ini amazing. Yang pertama bagus itu dari si vokalnya ya. Kalau misal kita coba gedein nih, kalian dengerin aja sendiri deh. Ini nggak bakal perfect example, tapi dengerin. Gue bakal dari volume 50, terus gue bakal coba pakai echo biar si ini ngomong. Jernih ya. Nih dengerin lagi nih. Suara vokalnya jernih dan separasinya juga bagus gitu. Bisa nge-separasi suara kayak efek pedang gitu, dan vokal bagus. Mid-range-nya memang dia apa ya, mid-range, bukan mid-range, maksudnya treble-nya gitu, kayak instrumen gitu, memang dia nggak terlalu keras banget gitu, nggak terlalu kerasa banget. Tapi cukup oke, udah bagus banget. Jadi memang emphasisnya tuh pertama ke mid-range, terus kedua ke treble. Itu, tapi ini jernih banget mid-range sama treble, dan separasinya tadi bisa kita dengar ya kalau lagi ulti gitu, bagus gitu, kalian bisa dengar semua. Dan satu hal yang gue langsung ngerasa gitu pas pertama kali beli ini, dari si soundstage-nya. Ini soundstage-nya quite wide, lumayan luas gitu. Jadi kalau kita ulti ya, ini kita nge-ulti sih ini nih, kelompokan aneh. Mungkin gak kedengeran di mic, tapi gue bisa jamin ini suaranya bener-bener kayak imersif banget gitu. Kayak speaker tuh di sini kan, tapi suaranya tuh kayak freaking di sini nih, suaranya tuh kayak segini, sebulatan jauh ini. Great, sound saja bagus gitu, karena dia kan kalau misalnya kalian lihat juga ini support Dolby Atmos, jadi ya mungkin dari situ ya si sound stage-nya luas, surround sound-nya tuh dari Dolby Atmos-nya. Jadi it's fucking amazing gue bisa bilang. Dan speakernya ini enak banget, dia nggak tini sama sekali, jelas, jernih, dan oke. So that's pretty good. Nah, kita langsung balik aja ke Dinasita ya, kita tutup videonya. Sambil kalau misalnya gue mau menyampaikan satu, gue sampaikan, tapi kita balik ke Dinasita dan kita bakal tes bagaimana performa kalau misal ini dicolok gitu. Bedanya sejauh apa sih gitu. Jadi, kita balik ke Dinasita dan kita bakal terbang ya pastinya. Kita bakal sedikit rant, mungkin para Genshin player bakal kesel ya. Tapi, gue bakal rant sedikit tentang Genshin Impact sambil kita ke Dinasita balik. Ya, kalau misalnya mau di-skip aja, gue udah taruh timecode ya. Gue sebenarnya sangat sedih sama Genshin Impact sekarang, karena sekarang sepertinya developernya nggak peduli ya. Banyak hal-hal yang sangat predator banget Genshin, kayak misalnya ya, di WoW kan grapple sama wall running tuh dia semua karakter bisa melakukan hal tersebut. Kalau di Genshin itu harus kalian tertutup sama karakter yang harganya 2-3 juta. Kayak, come on dude, why? Gitu. Terus yang kedua, grapple sama juga. Semuanya itu gitu, dan memang di Dinasita gini dia juga sama kelok gitu. Jadi kalian hanya bisa flying di Dinasita, kalian tuh nggak bisa flying di selain Dinasita. Tapi nih bisa gonta-ganti, semua karakter punya sayap, semua karakter bisa war-run. Jadi ya sepertinya Genshin sekarang kayak nggak peduli sama kita, antara nggak peduli atau memang banyak banget vokal minoritas Genshin player yang dia tuh bener-bener nge-glaze Genshin gitu. Kayak semua yang Genshin keluar itu bagus banget, this is insane, this is gonna break the internet, kayak come on dude gitu. Makanya gak pernah kritiknya tuh ditutup sama vokal minoritas jadi seperti itu. Gue tahu banyak temen gue main Genshin tapi hanya enjoy the game dan gak pernah berisik kayak gitu. Dan mungkin mayoritas Genshin player seperti itu, cuma vokal minoritasnya menurut gue bikin game itu rusak ya. Bukan rusak sebagai kayak gak bisa jalan, tapi rusak karena udah gak ada soul-nya dan hanya sebagai milk gitu. Sayang banget karena gue dulu seneng banget Genshin, keren gue gitu. Genshin bakal jadi kayak sedikit ada RPG elemennya, bakal ada mount sistemnya gitu. Misal kalian bisa di Sumeru, kalian bisa pakai kuda gitu, lari-lari kan rame gitu. Ya enggak, ternyata enggak ada gitu. Kayak doesn't care gitu. Terus banyak vokal minoritas juga yang nggak tahu diri, kayak misal dia cuma main Genshin tapi acting seperti tahu segalanya, kayak
Misal ada orang yang bilang, kenapa sih nggak ada skip? Oh, kalau misal ada skip, itu susah nge-implementnya, dan kalau misal ada skip juga nanti story-nya, oh jadi, ini kan story based game gitu ya, kalau story based game kayak gini nanti gimana? Dude, pertama ya, susah nge-implement, itu bullshit. Wuthering Waves juga pertama nggak ada skip button ya, selain kayak simple side quest gitu. Di main story sama karakter story nggak ada skip. Tapi dalam 1-2 patch dia bisa nge-implement. Jadi nggak susah itu pasti. Terus yang kedua, yang gue paling benci banget tadi yang seperti gue bilang, banyak yang bilang kayak, oh skip button tuh jangan kasih, itu bikin orang jadi nggak mau story-nya, ini kan story game. Bitch, option tuh selalu bagus untuk option tuh selalu bagus untuk game. Mau apapun, option yang bikin game lebih aksesibel ke banyak orang itu selalu bagus, seperti skip button. Terus kalian bisa kalian lebih gampang bikin talent. Jadi talent, kalau misal kalian mau ngambil talent, gak usah kayak harus rabu digampangin gitu. Kayak di ZZZ juga kan makin gampang kalian kayak nge-build karakter kan semuanya udah ada. Kayak gitu-gitu tuh itu aksesibel, selalu bagus untuk player. Dan kalau misalnya bilang skip itu bisa ngeruin story gitu, man, that's bullshit. Story Genshin tuh nggak bagus banget loh, apalagi sekarang itu menurut gue makin mid ya. Genshin paling bagus tuh pas peak Genshin tuh pas itu loh, pas Kainri A. Apapun tentang Kainri itu peak banget menurut gue. Tapi selain itu Genshin story-nya menurut gue mid gitu. Jadi walaupun story ini game story, tapi banyak game lain yang story based tapi ada skip button. Oh, apa contohnya? Tales of Arise. Tales game literally story game. Tales game tuh RPG dan heavy story. Dia ada skip button di semua tipe, mau pas lagi komik, mau pas lagi cutscene, semuanya ada skip button. Jadi shut the fuck up. Kalau misalnya cuma main satu game, jangan act like you know everything. Anyway, gue malah jadi rant lagi, sorry ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngeliat gue rant kayak gini dan suka, bisa komen di bawah. Oke, kita langsung balik aja ke Rina Sitan ya, ke center of the city. Kita langsung lihat bagaimana performance-nya. Oke, jadi ini untuk penutup videonya aja. Ini kalau misalnya kita nggak dicolok seperti ini ya, bisa kita lihat seperti ini, FPS di 46 kalau diem, kalau misalnya gue gerak-gerak gitu, jalan-jalan, dia bakal turun ke 30-an. Kelihatan ya? Dan kalau misalnya kita colok, seberapa jauh kira-kira? Gue rekomen kalian main di 18 watt, bisa aja kalian main di turbo ya, misal gue ganti nih ke turbo nih. Turbo. Ya, lebih smooth ya. Kalau gue jalan-jalanin di 40 fps, tapi bedanya nggak jauh banget kan sama 18 watt. Gue rasa sih nggak apa-apa lah, pakai manual juga udah oke menurut gue gitu, nggak usah pakai turbo banget. Tapi memang jauh banget kalau misalnya kita mau colok pakai charger, kalau misalnya kalian buat charger. Jadi gue bakal ngambil dulu chargernya nih, dan kita langsung aja coba colok ya nih. You guys need to see this, karena performance-nya lumayan beda banget. Jadi lumayan oke lah. Oh ya, dan gue nggak pakai ROG sebagai desktop ya, gue udah punya desktop. Jadi buat kalian mau pakai ini sebagai full desktop experience, menurut gue masih oke banget, karena ini terbuat karena ini pakai Windows. Oke, dicolok dan lihat aja langsung performanya bedanya. Dia langsung lihat APU-nya, langsung naik ke 49 watt. Temperatur memang jadi panas ya, 29. Wajar lah kalau PC 29, tapi malam-malam gini bisa kita lihat performanya. Yap, not bad ya, not bad. 40 FPS-an. Mirip kayak turbo mode, tapi tetap little bit better. Dan kalau misalnya kita gak di kota gitu ya, kita lagi kayak di overworld, tadi kayak kita lagi jalan-jalan gitu, ini even better gitu. Kalau misalnya kita terbang gini, ini kerasa enak banget. Dan layarnya lebih terang juga gitu. Nah, bisa kita lihat tuh, kalau misalnya kita lagi di kayak gini, udah ini smooth banget 60 fps. Jadi gue sih kadang kalau misalnya lagi pengen kayak rebahan di kamar pakai charger gitu ya, colokin aja karena performanya memang lebih bagus. Gak 2 kali lipat lebih bagus yang percaya, cuma dapat boost 20-30% dari 18 watt. It's nice to have. Tapi bisa kita lihat memang dia cepet panas ya, 94 Celsius. Jadi ada sedikit throttling sih gue rasa, tapi gak parah banget kok. Jadi ya seperti itu, dan kita langsung landing aja dulu. Sambil kita balik lagi ke sana deh ya, sambil gue mau bahas konklusinya. Menurut gue apakah ini bagus? Apakah kalian layak beli gitu? Oke. Ini palsu by the way. This thing is fake. Oh fuck, goddammit. Dulu kita bunuh dulu. Kita bunuh this bitch. Bam. Bam. Shoo. Can't see anything, boy.
Aduh, nggak kena lagi. Sudah lagi di kanan. Oh, nggak jauh-jauh. Aman sih harusnya. Let me go. Anyway, udah kita diam di sini aja deh penutupnya. Di belakang bulan. Di depan bulan ke belakang si idiot. So, seperti itu. Dan apakah ini menurut gue bagus ya? Dan untuk orang seperti apa sih? Menurut gue untuk orang, ini cocok untuk orang, ROG Ally itu cocok untuk orang, untuk 2 person ya. Pertama untuk yang mau pakai ini sebagai PC karena harganya 6 juta. 6 juta kalian dapat CPU yang pretty much kayak Ryzen 7 generasi AM5. Amazing gak sih? Terus kalian dapat semua, udah ada paketnya gitu. Kalau kalian mau pakai ini sebagai personal PC, kalian tinggal beli monitor gitu, ini oke sih menurut gue. Kalau kalian juga kan gak bakal mikirin baterai. Dan yang kedua buat orang kayak gue yang punya yang udah punya PC dan ingin second console atau second PC buat main game. Dan kalian bukan gamer yang main game lama-lama banget gitu. Kalau bisa main game lama juga ada colokan, itu cocok banget. Gue personal sih, gue suka banget sama ROG Ally dibanding sama Steam Deck ya, walaupun orang lebih suka Steam Deck, gue sih lebih suka ROG Ally karena lebih fleksibel aja menurut gue, bisa main game-game banyak, karena Linux untuk game support nggak sebanyak Windows ya sampai sekarang pun. Jadi ya, tapi gue harap sih Linux bakal lebih banyak game supportnya karena untuk performance Linux jauh lebih baik daripada Windows untuk raw performance main game. Jadi, ya cuma segitu aja rambling basa-basi gue. Setengah jam kita rambling, bagaimana popcornnya udah habis, apakah kalian suka? Jadi ya, seperti itu aja daripada kelamaan ngomong. Yang pasti gue bakal jual ROG Ally ini juga, karena ini hanya unit yang gue review. Tapi pas gue jualnya, probably pas videonya rilis udah nggak ada ya si barangnya. Jadi, anyway, cuma segitu aja. Thank you for watching. Kalau misal kalian suka video seperti ini, rambling seperti ini, bisa komen di bawah. Kalau misal kalian mau gue nge-review konsol apa lagi, juga bisa komen di bawah. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video yang gak bakal rambling kayak gini yang pastinya, karena mungkin banyak yang bosen juga, banyak yang ketiduran mungkin. Thank you and see you next week.